ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الرابعة أن يؤم مخلصا لله عز وجل ومؤديا أمانة الله تعالى بطهارته وجميع شروط صلاته. أما الإخلاص فبأن لا يأخذ عليها أجرة، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص الثقفي وقال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الآذان أجرا، فالآذان طريق إلى الصلاة فهي أولى بأن لا يؤخذ عليها أجر، فإن أخذ رزقا من مسجد قد وقف على من يقوم بإمامته أو من السلطان أو أحد الناس فلا يحكم بتحريمه ولكن ما هو مكروه، والكراهية في الفرائض أشد منها في التراويح، وتكون أجرة له على مداومته على حضور الموضع ومراقبة المصالح المسجد بإقامة الجماعة لا على نفس الصلاة. وأما الأمانة فهي الطهارة باطنا عن الفسق والكبائر والإصرار على الصغائر، فالمترشح بالإمامة ينبغي أن يحترز عن ذلك بجهده، فإنه كالوفد والشفيع للقوم، فينبغي أن يكون خير القوم. وكذا الطهارة ظاهرا عن الحدث والخبث فإنه لا يطلع عليه سواه، فإن تذكر في أثناء صلاته حدثا أو خرج منه ريح فلا ينبغي أن يستحي، بل يأخذ بيد من يقرب منه ويستخلفه. فقد تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنابة في أثناء الصلاة فاستخلف واستغسل ثم رجع ودخل في الصلاة إلى آخر. Makna daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali tersebut adalah yang keempat, tugas-tugas yang mesti dilakukan oleh seorang imam sembahyang. Ia menjadi imam agar ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan menunaikan amanat Allah Ta'ala dalam kesuciannya dan seluruh syarat-syarat salatnya. Jadi imam artinya mesti ikhlas dan mesti menunaikan segala syarat-syarat sah sembahyang. Adapun ikhlas yang dimaksud itu adalah maka dengan tidak mengambil upah atasnya. Artinya inya menjadi imam itu kada digaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada Utsman bin Abil As As-Saqafi, ujar Rasulullah kepada Utsman, jadikanlah muazzin yang tidak mengambil upah atas azan itu. Cari muazzin nang hakun kada beupahan, itu nang diulah jadi muazzin di masjid-masjid. Jadikanlah muazzin yang tidak mengambil upah atas azan itu. Azan adalah jalan kepada salat, maka salat itu lebih utama untuk tidak diambil upah atasnya. Muazzin saja kada diberiakan Nabi mengambil upah atas banknya, atas azannya itu. Sedangkan azan itu hanya pengumuman untuk sembahyang, apalagi sembahyangnya. Maka salat itu lebih utama untuk tidak diambil upah atasnya. Apabila seorang muazzin itu melaksanakan tugasnya atau si imam itu melaksanakan tugasnya karena upah itu, maka dengarannya kada ikhlas.
jika ia mengambil upah dari masjid yang telah diwakafkan untuk orang yang melaksanakan sebagai imamnya, umpamanya masjid ini ada berisi usaha, masjid ada mempunyai usaha-usaha yang mana keuntungannya dibagi untuk kaum, untuk muazin, untuk khatib, untuk imam. Jika ia mengambil upah dari masjid yang telah diwakafkan untuk orang yang melaksanakan sebagai imamnya, atau dari sultan, pemerintah membuat satu kebijakan bahwa imam-imam tetap di masjid itu digaji, diberi honor. Itu ketetapan pemerintah, bukan masjid nang memberi upah, bukan masyarakat betuturuk memberi upah, kada, tapi pemerintah atau perorangan manusia. Ada orang sugih yang menjamin bahwa imam di masjidku tuh gaji tiap bulan sekian, maka tidak dihukumkan dengan haram, maka tidak dihukumkan dengan haram, tetapi makruh, artinya kada sampai derajatnya kepada haram. Jadi imam yang mengambil gaji dengan tugas imamnya, muazin yang mengambil gaji dengan tugas azannya, khatib yang mengambil amplop berian pengurus masjid, itu kada dihukumkan haram, kada dihukumkan haram, tetapi makruh. Makruh dalam salat fardu lebih bersangatan daripada makruh pada salat tarawih. Di kampung ada bisi imam tarawih, mau mencari imam lain, dikontrak sebulan, digaji imam itu makruh juga, cuma makruhnya kada seberat sembahyang fardu. Makruh lebih inting daripada sembahyang fardu. Kalau sembahyang fardu tuh imamnya bagaji, makruhnya lebih berat daripada makruh sembahyang sunat nang bagaji tadi. Makruh dalam salat fardu lebih bersangatan daripada makruh pada salat tarawih. Upahnya itu adalah atas tetapnya menghadiri tempat itu dan mengawasi kemaslahatan masjid dalam menegakkan jamaah, bukan terhadap salat itu sendiri. Upahnya itu upah ungkus ke sana menulaki. Itu yang dimaksud upah makruh tadi. Makruh itu amun upah sembahyangnya diupah, itu ada boleh. Ya kakanakannya sembahyang diupah, hanya mau sembahyang lah. Nah, jadi upah itu kada sampai kepada haram, tetapi makruh itu upah untuk biaya menghadiri ke tempat itu, biaya mengawasi kemaslahatan jamaah di masjid itu. Nah, itu yang diupah, bukan terhadap salat itu sendiri. Sembahyangnya kada boleh diupah. Nah, jadi imam sembahyang mesti ikhlas, artinya melaksanakan tugas imamnya, jangan memandang kepada upah atau honor. Adapun amanah, imam mesti amanah orangnya. Maksudnya amanah itu adalah kesucian batin dari fasik, dosa-dosa besar, dan terus menerus atas dosa kecil. Jadi kalau kita ditugaskan orang menjadi imam, kita mesti menjaga diri, jangan sampai kita tergolong orang fasik. Itu amanah. Jangan sampai kita melakukan dosa besar atau mengekali dosa kecil. Karena kalau kita fasik, kita jadi imam, kasihan orang yang di belakang. Kita ngarannya khianat terhadap mereka, menculasi lawan mereka. Kan hukum mengatakan bahwa makruh kita mengikut imam yang fasik. Makruh sembahyang mengikut imam bila imamnya itu orangnya fasik.
Fasik itu artinya adalah melakukan satu dosa besar yang dia belum tobat, atau sering kali melakukan dosa kecil tanpa diiringi tobat. Jadi itu amanah. Orang kada tahu hati kita kayak apa. Orang kada tahu banyak kelakuan kita yang sebenarnya kayak apa. Lihat zahir kita baik, lihat zahir orangnya adil, tapi nyatanya kita di belakang kada saya tahu masyarakat kita melakukan dosa-dosa besar. Jadi imam kita ngarannya khianat kepada jamaah, khianat kepada makmum. Gara-gara kita sembahyang jadi imam, makmum jadi makruh mengikut kita, padahal mereka kada tahu. Nah, khianat. Adapun amanat maka adalah kesucian batin dari fasik dosa-dosa besar dan terus menerus atas dosa kecil. Orang yang ditugaskan untuk menjadi imam itu sayogianya untuk memelihara dari yang demikian itu dengan kesungguhannya, karena ia seperti utusan dan orang yang memberi syafaat bagi kaum itu, maka sayogianya untuk menjadi sebaik-baik kaum itu. Itu salah satu di antara buruknya dosa. Para ulama mengatakan bahwa satu perbuatan dosa yang kita lakukan itu menimbulkan 10 macam kemudaratan. Sekali kita berdusta dengan tidak ada alasan yang benar, sekali kita berdusta dengan tidak ada uzur, maka satu kali dusta itu menyebabkan 10 mudarat bagi diri kita. Umpamanya dusta maksiatnya, sekali kita menggibah orang kita dapat 10 mudarat, 10 keaiban, 10 cacat pada diri kita. Asrul uyub lidan bil wahid, 10 dosa, 10 aib untuk satu dosa. Mereka mengatakan bahwa yang pertama, kalau kita melakukan satu dosa, umpamanya kita menggunjing orang, akibatnya apa? Satu, askhata khaliqah, kita membuat murka Allah, membuat Allah kada katuju lawan kita. Nang dulunya Allah sayang lawan kita, dulunya Allah cinta lawan kita, tapi karena kita menggunjing orang, akibatnya Allah murka. Askhata khaliqah. Satu, itu akibat dosa. Yang kedua, parraha aduwallah, kita membuat gembira musuh Allah, iblis. Satu kali kita berdosa, satu kali kita menggunjing orang umpamanya, iblis gembira, musuh Allah senang. Yang ketiga, akibat sebuting dosa, taba'uduhu minal jannah, semakin jauh dia dari surga. Asalnya surga lawan kita sakilan, gara-gara kita berbuat satu dosa jadi sadapa. Nah, berjauh kita daripada surga. Yang keempat, qurbuhu min jahannam, paraknya kita daripada neraka. Asalnya lawan neraka sadapa, gara-gara kita berbuat satu dosa jadi beparak sakilan. Yang kelima, satu perbuatan dosa itu menyebabkan kasalul ibadah, malas ibadah.
Satu kali kita menggunjing orang, satu kali kita berbohong, itu mungkin membuat kita malas mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, menyebabkan kita malas untuk berzikir kepada Allah, menyebabkan malas untuk bersolawat. Membaca zikir 1000 asa banyak banget sudah. Kenapa? Karena 1000 paling-paling perlu waktu 20 menit atau seperempat jam zikir. Tapi kita asa banyak banget 1000 itu malas. Kenapa? Karena mungkin ada dosa-dosa di mulut kita yang belum kita tobat daripadanya. Nah, satu dosa membuat malas beribadah. Yang keenam, tabauduhu min malaikatir rahmah, jauhnya dia daripada malaikat rahmat. Orang-orang yang menggunjing orang-orang yang berdusta itu sebenarnya mulutnya mengeluarkan bau yang sangat busuk, sehingga malaikat rahmah berjauh daripadanya. Yang kedelapan, tahzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap Senin dan Kamis ada hadis yang mengatakan bahwa setiap Senin dan Kamis amal perbuatan umat Nabi Muhammad ini ditampayakan lawan Nabi kita. Setiap Senin dan Kamis amal-amal perbuatan kita diperlihatkan kepada Nabi. Nah, wahai Muhammad, amal tingkah laku perbuatan umat engkau. Apabila Nabi melihat bahwa umatnya melakukan ketaatan ibadat, Nabi kita senang. Bila melihat umatnya melakukan hal-hal yang maksiat, Nabi kita huzun, sedih. Satu perbuatan dosa yang kita lakukan itu membuat duka cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, khiyanatul adamiyyin. Perbuatan dosa itu adalah kita berkhianat kepada manusia. Yang tadi maksudnya kita jadi imam, orang kada tahu apa kelakuan kita sebenarnya. Diberabai baik, kelakuannya adil, kelakuannya. Tapi sudah dibanjir maka kelakuannya bilang luar biasa umpamanya. Ini benakal keluar orang ini di kampung bina adil bagus di kampung, tapi di luar kampung serabanya mau. Jadi orang kampung kada tahu, disuruh aja jadi imam, hakun jadi imam. Nah, inya ini ngarannya mengkhianati jamaah, mengkhianati jamaah. Jamaah yang menganggap orang ini orang baik, orang yang bisa memberikan syafaat kepada sembahyangnya, orang yang bisa dianggap juru bicara menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang ini orang yang sangat dibenci Allah. Nah, itu ngarannya khianat kepada manusia. Orang yang asalnya sembahyang jamaahnya berharap dapat pahala yang banyak, tapi karena dia orangnya fasik imamnya, akhirnya kada dapat pahala. Kan menculasi orang ngarannya khianat. Contohnya sembahyang berjamaah, saksi pernikahan. Saksi pernikahan orangnya mesti adil. Orangnya mesti adil, itu syaratnya. Kalau orangnya kada adil, saksinya kada sah nikahnya. Nah, orang ini di kampung adil. Setahu masyarakat orang ini adil. Padahal di belakang kelakuannya fasik. Disuruh ini jadi saksi, hakun jadi saksi. Nah, nikah orang jadi berantakan. Nikah orang jadi kada sah. Karena inyan ini sudah tahu dirinya fasik, hakun jadi saksi nikahnya. Mestinya kalau sadar bahwa kita kelakuan kada baik, jangan mau jadi saksi nikah. Karena kasihan orang nikahnya jadi kada sah. Nah, itu ngarannya khiyanatul adamiyyin, berkhianat kepada manusia. Berkhianat kepada manusia. Yang ke-10,
khianatu jami'il khalaik, dia bukan hanya berkhianat kepada manusia, tapi berkhianat kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena satu perbuatan maksiat itu bisa mengundang bala dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu maksiat yang kita lakukan itu bisa mengundang azab Allah. Dan azab Allah ini iza nazala amma, bila mana turun umum. Inya kana orang yang baik-baik pun umpat kana gara-gara inya. Nah, jadi ngarannya perbuatan maksiat itu pelakunya ini berkhianat juga kepada seluruh makhluk-makhluk Allah. Karena bala itu ayam orang jadi matian, kambing orang jadi matian. Karena bala itu manusia jadi sengsara. Padahal gara-gara inya nang melakukan perbuatan dosa. Nah, khianat kepada seluruh makhluk. Jadi satu perbuatan dosa mendatangkan 10 kemudaratan. 10. Jadi seorang yang ditugaskan menjadi imam dituntut untuk menjaga diri, jangan sampai dia khianat kepada jamaahnya, khianat kepada makmum, yaitu menjaga diri daripada hal-hal yang membuat dia fasik. Demikian juga suci zahirnya dari hadas dan kotoran, karena hal itu tidak diketahui oleh selain dirinya. Imam tuh kada berwudu, tahulah kita, kada tahu. Imam di awaknya ada najis, kita kada tahu. Nah, jadi seorang imam ini hendaknya menjaga dirinya daripada hadas dan najis, karena hal itu tidak diketahui oleh selain dirinya. Nah, jadi apabila imam ini mempunyai najis di dalam awaknya, sudah tuntung sembahyang hanyar tahu apakah baik diumumkan atau kada oleh imam nih, tergantung najisnya. Bila najis itu najis yang zahir, najis yang nampak kelihatan, artinya amun jamaah tuh memperhatikan aja kepada imam kelihatan najis itu, nah baik diumumkan bahasaan sembahyang. Contohnya si imam umpamanya terjejak tahi cacak. Menurut satu pendapat ulama, tahi cacak itu kada maaf. Nah, kada maaf artinya kada sah sembahyang ada tahi cacak di awak. Si imam sembahyang di batis ada tahi cacak. Tuntung salam, imam melihat di batis ada tahi cacak. Cuma makmum kada denang menanggurunya. Berarti makmum kada melihat juga. Andai kata makmum memperhatikan, melihat makmum itu. Nah, kalau demikian halnya, si imam disuruh memberitahukan sembahyang kita bahasaan. Nang tadi kada asi ada tahi cacak di batisku. Nah, bahasaan semuaan. Tapi kalau najisnya itu najis yang tersembunyi, andai kata makmum memperhatikan, kada melihat juga makmum. Umpamanya si imam hendak ke masjid memakai tapih nang kana najis, tapih nang bakas takana kamih umpamanya, yang sudah karing kamihnya, sembahyang jadi imam, tuntung salam hanya sadar tapih nang kubawa kamih tadi nih. Nah, ini ngarannya najis nang khafi, nang tersembunyi. Namun itu imam beranai aja. Seorangnya sembahyang bahasa, ulangi di rumah kaina, jangan diberitahukan kepada makmum. Makmum sudah sah sembahyangnya itu. Nah, jadi imam hendaknya menjaga diri, memperhatikan hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi. Demikian juga suci zahirnya dari hadas dan kotoran, karena hal itu tidak diketahui oleh selain dirinya.
Jika di tengah-tengah salatnya ia ingat hadas atau angin keluar daripadanya, maka tidak sayogianya ia malu, tetapi ia memegang tangan orang yang dekat daripadanya dan ia minta untuk menggantikannya. Rahatan sudah takbir, Allahu Akbar jadi imam, hanya ingat aku tadi kada berwudu lagi nih. Imam nih ingat pada tadi kada berwudu. Atau batal rahatan sembahyang, imam jangan malu-malu beampe sembahyang, tarik nang di muka suruh mengganti jadi imam. Dilihat coba nang ditarik nih orangnya nang bisa mengganti, jangan sembarang tarik nang anggaran bisa mengganti jadi imam. Maka tidak sayogianya ia malu, tetapi ia memegang tangan orang yang dekat daripadanya dan ia minta untuk menggantikannya. Najis kayak itu juga perhatian tengah sembahyang ingat, nah tapi nang benajis tadi nah nunggu pakai sembahyang batal sembahyangnya. Amunnya kau macul tapi nya membaca suluk misalnya sembahyangnya imam selawar panjang selawar katuk betape ingat nah tapi najis nih pacul tapi bakatok lagi sembahyang jadi imam ada apa-apaan itu. Amun kau macul tapi nya itu, tapi jangan lambat segera memaculnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat janabah di tengah-tengah salat. Lalu beliau mengangkat penggantinya, beliau mandi kemudian kembali dan masuk ke dalam salat. Nabi kita pernah mempraktikkan itu, mengajarkan kepada umatnya bagaimana andai kata orang yang di tengah-tengah sembahyang ingat bahwa dia masih dalam hadas. Nabi kita pernah mengalami batal sidin sembahyang, batal sidin cari orang lain yang menggantikan, sidin bersuci lalu kembali sembahyang.